Namamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Berarti kalau berkata ya dan tidak, itu berasal dari si jahat. Karena ya dan tidak itu tidak bisa berjalan bersama. Yang perlu itu pilihan, ya atau tidak. Elisa menunjukkan bagaimana ia menunjukkan arti jawab ya ketika Elia melemparkan jubah kepadanya. Ia langsung paham hal itu artinya. Maka ia segera mendekati Elisa dan mengatakan, "Saya harus pamit dengan orang tua dulu, baru mengikuti engkau." Elia bilang, "Oke." Maka kemudian ia membunuh beberapa dari ternaknya untuk persembahan, lalu kemudian mengikuti Elia. Itu namanya ya. Ya itu tidak 50-50 atau ambigu. Ya 100% oke. Nah, dalam konteks perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, sama juga pilihannya, ya atau tidak. Kemarin saya mengatakan di gereja bahwa kita itu iman perjanjian. Dimulai dengan berjanji ketika kita terima sakramen baptis, ya atau tidak. Begitu juga terima sakramen-sakramen lain, janji ya atau tidak. Dan Yesus juga telah menunjukkan dirinya sebagai perjanjian baru berdasarkan jawaban ya atau tidak ketika Bapa menawarkan dia untuk menjadi juru selamat dengan mengorbankan tubuh dan darahnya. Jadi tidak ada jawab ya dan tidak, ya atau tidak. Sehingga ya itu sebuah mengandung arti komitmen dan konsekuen dengan apa yang sudah diungkapkan. Kita semua dulu waktu mau terima jubah pasti semangat untuk mengatakan ya kan? Dan selanjutnya seiring berjalannya waktu dan perasaan, kadang-kadang perasaan kita luntur. Tapi tidak apa-apa, itulah gunanya pembaharuan kaul dan pembaharuan janji imamat untuk kami. Karena kita yang menjalani manusia, bahwa jubah yang kita pakai memang akan luntur dan usang oleh waktu. Tapi sebenarnya jubah hanyalah simbol, karena yang jauh lebih penting dari jubah itu mungkin kepanjangan ini, juru selamat yang membahagiakan dan jujur yang membahagiakan, jubah. Jadi jubah, juru selamat yang membahagiakan dan jujur yang membahagiakan. Kita tentu merasa sangat istimewa ketika pertama kali mengenakan jubah. Dan selanjutnya kita akan selalu tampak istimewa kalau kita pakai jubah. Apalagi suster mereka pakai terus kalau romo kan waktu tertentu saja. Tapi seperti yang dulu pernah saya bilang, jubah itu hanya sebagai sebuah casing. Karena yang paling penting yang kita pakai mencerminkan hati kita pada
terpaut pada juru selamat yang membahagiakan, yaitu Yesus Kristus yang memanggil dan mengutus kita. Kemudian selain hati yang terpaut pada juru selamat yang membahagiakan, kita juga ingin untuk berlaku jujur, karena itu yang membahagiakan. Karena kalau kita tidak jujur, pasti kita tidak bahagia. Makanya kita sebelum menerima kaul atau kita sebelum ditabiskan juga kan harus buat pernyataan jujur untuk menerima rahmat itu. Tidak boleh bohong, tidak terpengaruh oleh paksaan dan desakan, tapi betul lahir dari ketulusan hati. Nah, itulah yang memberanikan kita untuk menjawab ya waktu dibuat pembaharuan atau janji atau kaul atau juga janji imamat. Nah, dalam bacaan pertama kita mendengar kekuatan jubah Elia yang memikat Elisa. Tentu juga kita bisa mengerti dan memahami bahwa ketika Elisa dilemparkan jubah oleh Elia dan serta-merta dia mau, tentu ada sejarahnya. Bahwa memang panggilan itu rahmat. Tapi paling tidak juga ada pengalaman-pengalaman lain yang membingkai dan menjiwai Elisa, sehingga dia sudah punya pemahaman tentang apa artinya menerima jubah. Sama juga dengan kita, tidak mungkin tiba-tiba mau jadi suster atau romo kalau tidak ada istilahnya prototype gitu, atau benchmarking, atau juga figur-figur tertentu dan pengalaman yang membuat kita merasa pingin. Kalau suster mereka cek kembali panggilannya, pasti rata-rata kita pingin jadi suster atau kaum terpanggil itu karena ada sesuatu dan seseorang yang membuat kita terpikat dan terpesona. Tapi jauh lebih dari semuanya itu, panggilan itu anugerah, rahmat. Kalau kita dalam bahasa kita yang belajar menjadi imam itu namanya penetapan ilahi. Dan karena ini penetapan ilahi, manusia tidak bisa ikut campur, tidak bisa tidak bisa mempengaruhi keputusan itu. Walaupun dalam kenyataan kadang-kadang orang salah paham dan salah kaprah. Kita yang terpanggil ini mereka pikir mereka yang atur, padahal kita itu Tuhan yang atur. Termasuk entah kita mau pindah dari mana ke mana dan kapan, kan bukan manusia yang mau, Tuhan yang mau. Ya, manusia boleh banyak maunya, tapi dia tidak pernah panggil orang. Paling penting untuk kita mungkin kekuatan jubah yang kita miliki. Secara jasmani memang itu sebuah pakaian istimewa, tapi secara rohani pakaian itu adalah ekspresi kerohanian kita yang memiliki jiwa yang terpaut pada jubah Juru Selamat Yesus Kristus yang membahagiakan, jubah dan upaya untuk bersikap jujur agar memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Karena toh akhirnya kita bahagia dengan jubah yang kita miliki, dan juga akhirnya untuk memperoleh kebahagiaan kekal, kita pakai lagi jubah ini waktu kita mati kan. Jadi itulah maksudnya. Juru Selamat yang membahagiakan, jujur yang membahagiakan. Toh akhirnya kalau kita mati, ada lagu kan, yang jujur pasti bahagia kan gitu kan. Jadi marilah kita bersyukur karena kita dikaruniai sebagai kaum berjubah, dan semoga mereka yang dekat dengan kaum berjubah merasakan sentuhan kasih Allah lewat jubah yang kita miliki, entah lewat sapaan, teguran, mungkin juga pas mereka cuci dan laundry kita punya jubah, atau setrika, atau yang diamankan seperti koster mereka buat, kan? Kenapa tidak? Jadi kalau yang punya Elia saja dilempar, dan itu memberikan rahmat untuk Elisa, berarti kita punya juga. Karena semua jubah yang kita pakai adalah simbol kerohanian. Dan marilah kita juga berdoa supaya hati kita selalu menjadi jubah abadi, untuk terpaut pada Juru Selamat yang membahagiakan Yesus Kristus, dan hati kita juga selalu memelihara kejujuran, karena itulah yang membahagiakan kita dalam hidup, dan itulah sabda bahagia yang hidup bagi kehidupan dan pelayanan kita. Semoga Tuhan memberkati.